Justru Anda yang merusak, yang meyakini bahwa keris itu musyrik, berarti Anda yang yakin. Betul, betul. Dan yang lebih penting saya kira ini, apakah memang ada sekelompok orang yang mencoba menjauhkan orang Indonesia dengan kebudayaan, Nusantara ya. dengan kenusantaraan. Ini saya kira ini juga takut perlu diwaspadai. Jangan-jangan memang ada sekelompok orang yang bertujuan atau berniat untuk menjauhkan orang Indonesia dengan kebudayaan aslinya sendiri. Padahal gitu kan, dulu para wali salah satunya itu kan Sunan Kalijaga itu masuk ke dalam ruang-ruang kebudayaan gitu kan, dengan cara menyebarkan agama Islam dengan cara wayang gitu kan. Jadi orang yang melihat wayang harus masuk Islam dulu gitu kan. Itu kan ada sebuah percampuran akulturasi budaya antara kebudayaan Indonesia dulu Hindu dengan Islam gitu kan. Islam, bahwa kemudian di sana diterapkan ajaran-ajaran Islam ketika main wayang, itu ya keren gitu. Akulturasi budaya gitu. Terus harus update, cara dakwah itu harus terus update. Cuma jangan kemudian menghilangkan nilai-nilai ini yang paling penting. Esensi ajaran Islam adalah rahmatan lil alamin, tidak melukai sesama manusia, tidak menghancurkan juga kebudayaan. Saya kira karena di Arab pun punya kebudayaan, termasuk Anda memakai gamis itu adalah kebudayaan, bukan ajaran Islam, bukan sama sekali esensi Islam. Itu nilai-nilai Islam tergantung di dalam ajaran Al-Quran, kemudian juga hadis, yang secara dakwahnya itu adalah rahmatan lil alamin, mencintai sesama manusia. Juga sama, antar kebudayaan ini harus saling menghargai dong, saya kira. Itu bagian daripada ajaran Islam. Kenapa saya mengatakan hal itu? Karena dulu pun para wali kenapa tidak ngotot kok? Kan tidak ngotot, tidak lantas kemudian menghancurkan, justru mengakulturasi. Tidak memaksa gitu. Tidak memaksa. Ya bukan kerisnya yang dihancurkan, harusnya beredukasi. Tanya langsung misalnya Bapak, apakah keris ini ada hodamnya? Kemudian Bapak punya kepercayaan tertentu, misalnya iya, kasih edukasi. Itu sebenarnya buruk bagi orang Islam. Itu melanggar tata aturan, artinya membuat tandingan. Kecuali si bapak itu memang bukan Islam gitu kan. Dan nggak masalah dong kalau dia mempunyai keris gitu kan. Dan dia mempercayai keris misalkan. Ya nggak masalah, itu kan bukan kepercayaan Islam. Jadi Anda tugasnya menerangkan gitu, mengasih tahu. Kalaupun mau hancurkan pikiran Anda tentang bahwa keris punya kekuatan, ya tugasmu balik macam kalian mungkin ya yang so Islam, so agamis itu tuh. Itu tugasnya edukasi bahwa tidak ada kekuatan yang lebih keren daripada kekuatan Allah. Keris tidak punya kekuatan. Dulu tongkat Nabi siapa tuh yang Musa? Oh, Nabi Musa. Nabi Musa kan? Tongkat Nabi Musa, apakah juga itu sama musyrik? Kan enggak, cuma itu menjadi wasilah syariat. Sama saja kan sebetulnya. Iya, sebetulnya benar-benar. Bukan percaya kepada tongkatnya. Hari ini kan orang mencari tongkat Nabi Musa supaya bisa, bukan itu. Kemudian Nabi Musa di dalam situasi terdesak, Allah mempertimbangkan supaya tongkat itu punya kekuatan, ya Allah beri kekuatan. Bukan kemudian kita mencari hari ini tongkat Nabi Musa dan dipakai ngeplak laut supaya menjadi belas. Saya kira tidak bakalan lagi itu. Tergantung batin dan tergantung batin. Allah mempertimbangkan orang ini patut ditolong atau tidak. Gitu. Allahu Akbar. Aneh-aneh banget. Dan justru Anda yang merusak, yang meyakini bahwa keris itu musyrik, berarti Anda yang yakin. Betul. Anda meyakini keris sebagai alat musyrik, berarti Anda yang yakin, yang merusak, yang takut keris mengalahkan agama. Jangan salah Pak Bos. Keris mah gak hidup, gak bisa jalan kaki, gak bisa dakwah, benda mati gitu kan. Gak bisa dakwah, benda mati. Jangan terlalu takut. Anda kan punya kita kan punya kitab, punya aturan-aturan tentang keagamaan mengenai musyrik. Sudah ada loh cara-cara mengkantor orang-orang seperti itu. Dan kalau misalnya mau lebih radikal, jika misal ya keris dapat membuat kepercayaan berbelok, banyak, tidak hanya keris, handphone, banyak yang gara-gara ada handphone mereka kemudian jadi agnostik karena bisa mendapat pengetahuan yang lebih gitu dalam handphone. Dan justru handphone lebih berbahaya bagi perkembangan jika tidak tahu cara menggunakannya. Kita bisa mengakses video porno, kita bisa mengakses banyak hal yang membuat kita kemudian terjerumus kepada hal-hal yang musyrik gitu. Dan saya agak sedikit kecewa dengan pembakaran keris tersebut.
seharusnya mereka itu memuseumkan gitu kan, memuseumkan keris itu karena kan ada makna historis di balik itu semua gitu kan. Bahkan kan pedang Nabi Muhammad gitu kan ada dimuseumkan ya gitu kan. Itu kan pedang juga kan sama Anda harusnya. jangan dong Pak, jangan. Kan musyrik. Itu kan dimuseumkan itu kan peninggalan-peninggalan Nabi gitu kan. Itu kan kebudayaan dahulu Nabi ketika dia memakai alat pedang dan lain sebagainya. Kesimpulan silakan. Pakai intinya gimana? Kayak model yang Jarod tadi kan, padahal Nabi Muhammad kan sebelum Isra Mi'raj nih. Dalam keterangannya Nabi Muhammad ke Yerusalem dulu, terus ke tempat di mana Nabi Musa mendapat wahyu. Ya. Jadi ke makam ibunya, iya, ke makam ibu. Jadi bukan berarti musyrik minta doa ke yang mati, tapi mengenang nilai-nilai jasa-jasa. Kemudian itu kan orang-orang tersebut itu berpengaruh terhadap perkembangan Islam dari masa ke masa, dari zaman Nabi ke Nabi. Jadi penting lah hal-hal yang semacam itu teh. Kayak misal, kalau misalnya iya keris dapat memusyrikkan, kerisnya tidak perlu dihancurkan. Justru itu sebagai contoh bahwa benda ini kemungkinan untuk menjadi musyrik. Nah kalau misalnya tidak ada contoh, bakal ada keris-keris dalam bentuk lain yang dijadikan sebagai alat musyrik, termasuk orang ketergantungan terhadap uang, ketergantungan terhadap pekerjaan, ketergantungan terhadap ide, filsafat, begitulah. Jadi kalau misalnya yang diserang, cara Wali Songo itu datang ke Indonesia itu bukan dengan peperangan, bukan dengan penghancuran benda-benda klinik, tapi dengan mengedukasi bahwa keris ini tidak perlu menjadi alat sebagai pemuja karena ada yang lebih tinggi dari keris, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkinlah saya sebagai orang yang pernah belajar sejarah, saya turut kecewa terhadap penghancuran keris tersebut karena esensinya yang berbahaya itu bukan keris dan kemusyrikannya, tapi pikiran, keyakinan gitu. Kalau sebatas percaya mah itu dibolehkan kan, harus percaya mah boleh. Tapi kalau meyakini itu berbahaya, mungkin seperti itulah. Ya, kesimpulannya sebagai generasi muda kita harus menjaga dan melestarikan hasil kebudayaan masa dahulu gitu. Jadi jangan sampai dihancurkan karena anak dan cucu kita mana tahu gitu kalau dihancurkan benda-benda zaman dulu itu kayak apa gitu. Untuk menghancurkan suatu bangsa, jauhkan dari kebudayaan dan sejarahnya gitu. Dan sejarahnya. Takutnya lagi gini. Oke, cukup. Oke, mungkin dari saya gini, takutnya ini kan disebar di video ini cukup banyak nih, viral. Bagaimana kalau misal orang meniru kelakuan Anda? Bagaimana kalau misal ada orang Islam yang juga kemudian takut, ini keris nih, mendak keris, nemu keris langsung dihancurkan. Padahal itu yang salah bukan keris, tapi kalaupun dianggap kemusyrikan itu pikirannya yang salah. Edukasi yang harus kemudian dilakukan, bukan menghancurkan keris, karena membuat keris ini gampang membuat keris itu. Ya. Kalau misalnya keris dihancurkan pun banyak kok yang bisa dibuat hodam dijadiin musyrik, kayak emas tadi, tembaga, pokoknya hal-hal yang besi-besian lah itu bisa diisi. Hancurkan semuanya. Jangan sampai ditiru. Yakin jangan sampai ditiru. Kita harus kemudian melestarikan kebudayaan Nusantara. Hati-hati dengan orang yang ingin menjauhkan kebudayaan kita. Ya, hati-hati karena memang hari ini bakal banyak sekali saya kira sekelompok orang yang berusaha sekuat mungkin mendoktrin orang-orang Islam untuk menjauhkan kebudayaan aslinya, seolah-olah nantinya akan membenci kebudayaan aslinya. Nah, kita akan mengkanter itu semua. Ya, mudah-mudahan tidak lagi terjadi di daerah lain. Cukup itu saja yang menjadi contoh. Kita kecam tuh orang-orang seperti itu, menghancurkan kebudayaan Indonesia. Punya apa dia? Ya. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.